Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Janganlah padamkan roh, tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 19. Topik renungan kita hari ini adalah jeritan Cikedi. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat 24. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat 24. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Burung Cikedi berkepala hitam memiliki suara dengan tingkat kompleksitas yang mengejutkan dalam menyuarakan tanda bahaya. Para peneliti mendapati bahwa burung ini menggunakan kicauan berfrekuensi tinggi untuk memperingatkan adanya bahaya di udara. Tergantung situasi, jeritan Cikedi dapat memberi isyarat kepada burung lain tentang adanya makanan di dekat situ atau adanya pemangsa yang bertengger sangat dekat sehingga membahayakan. Penelitian juga mendapati bahwa Cikedi tidak mendeteksi bahaya dari pemangsa besar seperti burung hantu besar bertanduk,
karena mereka tidak memangsa burung kecil seperti cikedi. Namun, burung hantu yang lebih kecil dan berukuran nyaris sama dengan cikedi malah lebih menjadi sebuah ancaman, dan mendorong cikedi untuk mengeluarkan kicauan tanda bahaya, yakni nada di yang khas dari cikedi. Tingkat kesadaran serupa dapat sangat berguna bagi kita. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus tidak menyalahkan roh-roh jahat dunia belaka. Ia juga memusatkan perhatian pada masalah hati yang nyaris tak diperhatikan, yang dapat membahayakan kita. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Janganlah padamkan roh. Ujilah segala sesuatu. Dengan pertolongan roh, mari kita membiasakan diri untuk peka terhadap peringatan firman Allah dalam hati kita. Kita sangat memerlukan kepekaan yang tajam akan suara Allah, yaitu firman-Nya. Bisikan yang lirih, dorongan yang lembut, hingga kita menjadikan Dia Tuhan dan Raja. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Roh yang ada dalam diri kita bisa mengalami kepadaman jika kita tidak setia bersekutu dengan roh Allah setiap hari. Hubungan kita dengan Allah tidak baik, kita tidak punya waktu bersekutu dengannya dan tidak memberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Roh bisa padam jika kita tidak setia membaca isi kitab suci. Dengan membaca kitab suci rutin setiap hari membuat roh kita tidak padam. Jangan padamkan roh, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan sedang membawa kita ke dalam suatu proses pertumbuhan yang luar biasa, di mana kebangunan rohani bukan hanya terjadi pada segelintir orang saja, tetapi terjadi dan dialami oleh seluruh anggota jemaat dan gerejanya. Itulah sebabnya diperlukan cara berpikir yang benar dari seluruh jemaat untuk menangkap rencana besar Tuhan. Gagalnya umat Tuhan menangkap rencana dan tujuan Tuhan bagi gerejanya ini hanya akan memadamkan pekerjaan Roh Kudus yang sedang melanda. Karena sesungguhnya kegerakan yang terjadi di antara murid-murid Kristus, sejak zaman para rasul hingga sekarang, tidak pernah dapat dipisahkan dari peran Roh Kudus dan manifestasinya. Timbul pertanyaan kita sekarang, mengapa roh yang ada dalam diri kita sering padam? Itu disebabkan beberapa hal, yakni: pertama, karena kita menolak atau meremehkan pekerjaan Roh Kudus. Salah satu ciri kegerakan murid-murid Yesus yang dimulai sejak zaman Kisah Para Rasul adalah keterlibatan kuasa Roh Kudus dan manifestasinya, di mana Roh Kudus bekerja secara luar biasa tanpa dapat dibendung. Semua itu dimulai menjelang kenaikan Yesus ke sorga, yaitu ketika Yesus berpesan kepada para murid untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa bahwa mereka akan diperlengkapi oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi, yaitu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka benarlah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa tepat di hari Pentakosta penuhlah 120 orang murid dengan Roh Kudus. Mereka semua mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya, sebagai tanda awal kepenuhan itu. Kedua, karena kita tidak mendukung pekerjaan yang sedang Tuhan lakukannya. Tuhan punya rencana besar bagi gerejanya, di mana dalam kebangunan rohani yang sedang Ia lakukan ini diperlukan keterlibatan seluruh jemaat Tuhan. Ketika kita mengalami transformasi di dalam cara berpikir kita, maka pikiran yang sudah diperbaharui itu dapat menangkap dan mendukung seluruh rencana Tuhan bagi gerejanya. Namun, bagi orang yang cara berpikirnya belum mengalami pembaharuan, tentu akan kesulitan untuk menangkap visi dan rencana Tuhan. Dampak yang akan timbul adalah bukan hanya membuat dirinya tidak melakukan apa-apa, tapi juga berusaha melemahkan semangat orang yang sedang bernyala-nyala untuk bekerja dan melayani Tuhan. Orang seperti itu sesungguhnya sedang memadamkan api Roh Kudus yang sedang berkobar di antara orang percaya. Karena itu,
Marilah terus berjuang menyalakan roh yang ada dalam diri kita dan menyadari betapa pentingnya kita harus tetap menjaga roh kita untuk tetap bernyala-nyala melayani Tuhan. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19-20 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat." Perkataan, "jangan padamkan roh," adalah perkataan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Paulus melihat kecenderungan pemadaman roh itu terjadi dalam kehidupan mereka. Memadamkan roh tak berarti mengeluarkan Roh Kudus dari diri orang percaya. Kita dapat memadamkan api dari roh dalam hati kita sendiri. Harus dimengerti dengan jelas bahwa pemadaman roh tidak ada hubungannya dengan mengeluarkan dia dari kehidupan kita. Tindakan seperti itu mustahil, karena dengan masuknya ia ke dalam diri kita, ia menjadi penghuni kita yang kekal. Pemadaman itu hanya berhubungan dengan manifestasi dari kehadiran dan kuasa roh. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti membiarkan diri dituntun sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, sekaligus mempersilahkan Roh Kudus bekerja secara maksimal dalam hidup. Apa yang dimaksud dengan memadamkan roh? Pertama, menolak atau meremehkan pekerjaan Roh Kudus dan menganggap rendah nubuat-nubuat. Salah satu ciri kegerakan murid-murid Yesus yang dimulai sejak zaman Kisah Para Rasul adalah keterlibatan kuasa Roh Kudus dan manifestasinya, di mana Roh Kudus bekerja secara luar biasa tanpa dapat dibendung. Semua itu dimulai menjelang kenaikan Yesus ke sorga, yaitu ketika Yesus berpesan kepada para murid untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa bahwa mereka akan diperlengkapi oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi, yaitu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka benarlah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa tepat di hari Pentakosta penuhlah 120 orang murid dengan Roh Kudus. Mereka semua mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya, sebagai tanda awal kepenuhan itu. Waktu itu Yerusalem merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia. Ketika Roh Kudus memenuhi para murid, berkerumunlah orang banyak itu. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam berbagai bahasa tempat asal mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran sambil berkata bahwa setahu mereka, para murid yang berkata-kata itu adalah orang Galilea. Jadi bagaimana mungkin mereka tiba-tiba bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain, yaitu bahasa yang mereka pakai di negeri asal mereka. Beberapa orang mulai meragukan keberadaan para murid yang sedang berbicara dalam bahasa roh, dan yang lain mulai mencemooh bahwa para murid sedang mabuk oleh anggur. Ada yang percaya, ada yang mengejek, dan ada pula yang menolak serta meremehkan. Dan faktanya, hal ini masih terus terjadi hingga sekarang, di mana tidak sedikit orang yang mengolok-olok mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya. Kedua, sikap tidak mendukung pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan. Tantangan yang dialami oleh Nehemia dan bangsa Israel ketika mereka hendak membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur lebur bukan hanya berasal dari faktor sulitnya medan yang harus mereka hadapi, karena kondisi tembok itu hanya tinggal puing reruntuhan belaka, tetapi juga datang dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu adanya orang-orang yang berusaha mematahkan semangat bangsa Israel. Mereka terus mengata-ngatai bahwa apa yang mereka bangun merupakan sesuatu yang sia-sia. Kalaupun tembok itu berdiri, maka tembok itu akan runtuh seketika bahkan oleh lompatan anjing hutan saja sekalipun. Tuhan punya rencana besar bagi gerejanya, di mana dalam kebangunan rohani yang sedang Ia lakukan ini diperlukan keterlibatan seluruh jemaat Tuhan. Ketika kita mengalami transformasi di dalam cara berpikir kita, maka pikiran yang sudah diperbaharui itu dapat menangkap dan mendukung seluruh rencana Tuhan bagi gerejanya. Namun, bagi orang yang cara berpikirnya belum mengalami pembaharuan,
tentu akan kesulitan untuk menangkap visi dan rencana Tuhan. Dampak yang akan timbul adalah bukan hanya membuat dirinya tidak melakukan apa-apa, tapi juga berusaha melemahkan semangat orang yang sedang bernyala-nyala untuk bekerja dan melayani Tuhan. Orang seperti itu sesungguhnya sedang memadamkan api Roh Kudus yang sedang berkobar di antara orang percaya. Mari umat Tuhan, betapa pentingnya kita harus tetap menjaga roh kita untuk tetap bernyala-nyala melayani Tuhan. Kegagalan untuk mengobarkan api Roh Kudus di dalam hidup kita, bukan hanya membuat diri kita menjadi statis dan apatis, tidak mau melakukan apa-apa bagi kemuliaan Tuhan, lebih parah lagi, akan memadamkan pekerjaan Roh Kudus yang ada pada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu, teruslah bakar api Roh Kudus dalam diri kita agar semangat mengabarkan kabar baik itu terus menyala-nyala dalam hidup kita. Apa artinya memadamkan Roh Kudus? Instruksi penutup Rasul Paulus kepada gereja Tesalonika menekankan tanggung jawab orang percaya untuk menjaga integritas rohaninya sendiri dengan perintah ini, jangan padamkan roh. Dalam teks aslinya, kata kerja, memadamkan, yang digunakan di sini mengacu pada memadamkan api atau memadamkan nyala api. Roh Kudus bagaikan api yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Ketika Paulus menulis, "Jangan padamkan Roh Kudus," dia sedang memperingatkan umat Kristiani untuk tidak memadamkan api Roh Allah yang berkobar di dalam diri kita. Perintah kepada jemaat Tesalonika ini mirip dengan pengingat yang Paulus berikan kepada Timotius, untuk terus mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam kamu. Dan, jangan mengabaikan karunia rohani yang kamu terima melalui nubuatan yang diucapkan atas kamu, ketika para tua-tua gereja menumpangkan tangan mereka kepadamu. Alkitab sering menggambarkan kehadiran Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Api melambangkan semangat, gairah, antusiasme, kekuatan, penerangan, dan kemurnian. Api kehadiran Allah ada dalam diri setiap orang Kristen melalui karunia Roh Kudus yang berdiam di dalam diri mereka. Yesus memberikan karunia ini dengan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus pertama kali memenuhi orang-orang percaya pada hari Pentakosta, Dia menetap di atas mereka, seperti nyala api atau lidah-lidah api, dan setiap orang yang hadir dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sebagaimana bahasa-bahasa yang lain. Roh Kudus memberi mereka kemampuan ini. Sebagai anggota Tritunggal dan Tuhan sendiri, Roh Kudus tidak dapat padam, namun Dia dapat dipadamkan atau dikekang ketika kita menolak pekerjaan Roh dalam kehidupan kita sendiri dan dalam gereja. Dalam konteks 1 Tesalonika 5, Paulus nampaknya sedang merujuk pada tidak padamnya karunia rohani berupa nubuatan. Janganlah kamu mematikan Roh Kudus. Jangan mengejek nubuatan. Tapi ujilah semua yang dikatakan. Pertahankan apa yang baik. Jauhi segala jenis kejahatan. Nubuatan adalah pemberitaan firman Tuhan. Pemberian firman dari Tuhan adalah wahyu, dan nubuatan adalah saluran manusia untuk menyampaikannya. Firman Tuhan juga digambarkan sebagai api yang menyala-nyala dan menerangi. Firman Tuhan tidak boleh disembunyikan. Jika karunia bernubuat digunakan dengan benar, karunia itu akan menguatkan, mengajar, mendorong, dan menghibur gereja. Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya secara pribadi dan dalam kehidupan gereja. Pertama, Dia menyadarkan kita akan dosa dan kebutuhan kita akan keselamatan. Kita memadamkan api Roh Kudus ketika kita mengabaikan atau menolak pekerjaannya untuk meyakinkan dunia akan dosanya, kebenaran Allah, dan penghakiman yang akan datang. Roh memberi kita arahan dalam hidup, mengubah keadaan kita, menyemangati kita, memberdayakan kita untuk memberitakan Injil, dan melakukan pekerjaan pengudusan untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus.
Namun ketika kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, atau terlihat dalam tindakan kita, kita memadamkan Roh Kudus. Jika kita menghalangi Roh untuk menyatakan dirinya sesuai dengan keinginannya ketika kita bertindak atau berpikir bertentangan dengan praktik dan karakter Allah, kita memadamkan Roh Kudus di dalam diri kita. Dengan menolak tuntunan Roh dalam hidup kita, kita malah mematikan apinya dan bukannya mengipasinya, dan kita menghentikan produksi buah-buah Roh seperti kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan keegoisan. Kendali. Memadamkan Roh Kudus sama saja dengan mendukakan Roh Kudus yang berdampak negatif terhadap orang percaya, gereja, dan dunia. Roh Kudus berduka ketika kita memberontak melawan Tuhan. Ketika kita mengikuti keinginan duniawi kita sendiri, kita memadamkan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita menghalangi pengembangan kesalehan pribadi, yang pada gilirannya melemahkan kekudusan gereja dan menyebabkan kesedihan dan kesusahan pada Roh Allah. Ketika kita tidak memadamkan Roh Kudus, Dia berkobar di dalam kita seperti surat hidup yang tertulis di loh hati kita. Hidup kita dibakar untuk memancarkan kebenaran, terang, dan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Ketika kita tidak memadamkan Roh Kudus, kehadirannya yang membara mendatangkan kesatuan, berkat, dan persekutuan, serta kebebasan, kedamaian, dan kehidupan kebangkitan. Sebagaimana api di mezbah bait suci tidak pernah padam, demikian pula kita tidak boleh memadamkan Roh Kudus Tuhan di mezbah hati kita. Kesetiaan Allah kepada umat-Nya. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Pernyataan ini menggambarkan keyakinan akan kesetiaan Allah terhadap umat-Nya. Dalam konteks ayat ini, Paulus sedang mengakhiri suratnya kepada jemaat Tesalonika dengan memberikan dorongan dan penghiburan kepada mereka. Ayat ini mengandung makna yang dalam tentang karakter dan janji Allah terhadap orang percaya. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari nas hari ini, yakni: pertama, Allah yang memanggil kita adalah setia. Di sini, Ia mengacu pada Allah, memanggil kamu, merujuk pada panggilan Allah kepada orang percaya untuk menjalani hidup dalam iman dan pengikut Yesus Kristus. Ungkapan adalah setia, mengungkapkan karakter kesetiaan Allah. Ini berarti bahwa Allah tetap konsisten dan tidak berubah dalam janjinya. Dia akan selalu berpegang pada apa yang telah dijanjikannya kepada umat-Nya. Kedua, Allah juga akan menggenapinya. Ini merujuk pada janji Allah untuk menggenapi rencananya terhadap orang percaya. Meskipun hidup sebagai orang percaya mungkin penuh tantangan dan rintangan, Allah diyakini akan memenuhi rencananya bagi mereka. Janji ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan bantuan, perlindungan, dan penggenapan dari segala janjinya kepada mereka yang tetap setia dan percaya kepadanya. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memberikan penghiburan, keyakinan, dan harapan kepada jemaat Tesalonika, dan juga kepada semua orang percaya. Paulus ingin menegaskan bahwa Allah adalah sumber kesetiaan dan keandalan. Meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan dan cobaan, Allah tidak akan meninggalkan mereka. Pernyataan ini mengingatkan orang percaya agar tetap bersandar pada karakter Allah yang setia, serta untuk mempertahankan iman dan kepercayaan dalam menghadapi segala situasi. Secara keseluruhan, pernyataan ini menegaskan keyakinan bahwa Allah adalah sumber kesetiaan dan penggenapan janjinya, sehingga memberikan dorongan dan harapan kepada orang percaya dalam perjalanan hidup rohani mereka. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Pernyataan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 memiliki beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, kesetiaan Allah.
Pesan utama dari pernyataan ini adalah tentang karakter kesetiaan Allah. Firman ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang setia dan dapat diandalkan. Ini mengajarkan bahwa Allah akan tetap memegang janji-janjinya kepada kita tanpa gagal. Pada saat-saat sulit atau ketidakpastian dalam hidup, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan atau mengkhianati kita. Kedua, panggilan kita. Ayat ini juga mengacu pada kenyataan bahwa Allah telah memanggil kita. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi ada tujuan yang lebih besar dalam hidup kita. Panggilan tersebut mungkin berhubungan dengan peran kita sebagai anak-anak, pasangan, orang tua, atau sebagai anggota masyarakat dan gereja. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan panggilan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Ketiga, penggenapan janji Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah akan menggenapi rencananya bagi kita. Meskipun terkadang kita mungkin mengalami kesulitan atau tantangan dalam mengikuti panggilannya, Allah tetap memiliki rencana yang lebih besar yang akan diwujudkannya. Ini mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa apapun yang Allah janjikan, Dia akan melaksanakannya pada waktunya dan dengan cara yang terbaik. Dalam rangka merenungkan pernyataan ini, kita diundang untuk mengambil waktu dan memikirkan bagaimana karakter Allah yang setia dapat berpengaruh pada cara kita menjalani hidup. Kita dapat merenungkan panggilan kita, menguatkan kepercayaan kita pada janji-janji Allah, dan menumbuhkan harapan dalam rencananya yang lebih besar bagi kita. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan, kepercayaan, dan ketergantungan pada Allah yang setia. Allah menguduskan kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita." Pengudusan diri manusia tidak bisa datang dari dalam diri manusia itu sendiri, sebab manusia tidak mampu menguduskan dirinya sendiri. Pengudusan yang benar datang dari Allah saja. Allah lah yang bertindak menguduskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Pengudusan yang dimaksud dalam kitab suci berkenaan secara keseluruhan roh, jiwa, dan tubuh. Inilah makna yang benar dari penyucian secara keseluruhan. Paulus berdoa supaya jemaat Tesalonika dapat menikmati berkat yang luar biasa ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengudusan yang sejati adalah penurutan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang suka memberontak itu dikalahkan, dan suara Yesus membangkitkan sebuah kehidupan baru, yang melingkupi manusia secara keseluruhan. Orang-orang yang benar-benar dikuduskan tidak akan menjadikan pendapat mereka sendiri sebagai standar untuk menentukan yang benar dan salah. Mereka tidak menjadi fanatik atau merasa diri sendiri benar, tetapi mereka cemburu terhadap dirinya sendiri, selalu waspada, agar jangan sampai ada janji yang terlewatkan dari mereka, sehingga mereka harus mematuhi syarat-syarat sebagai dasar dari janji itu. Pengudusan yang dimaksud dalam Alkitab bukan berasal dari emosi yang kuat. Disinilah banyak orang dituntun kepada kesalahan. Mereka menjadikan perasaan sebagai patokan mereka. Ketika mereka merasa gembira atau bahagia, mereka berkata bahwa mereka dikuduskan. Perasaan gembira atau tidak adanya sukacita bukanlah suatu bukti bahwa orang itu dikuduskan atau tidak. Tidak ada yang namanya pengudusan secara instan. Pengudusan sejati adalah pekerjaan sehari-hari, selalu berlanjut sepanjang kehidupan itu masih ada. Orang-orang yang bergumul dengan pencobaan setiap harinya, berusaha untuk mengalahkan kecenderungan mereka sendiri untuk berdosa, dan selalu mencari kesucian dalam hati dan kehidupan, tidak menjadi sombong oleh karena pengudusan itu.
Mereka selalu lapar dan haus akan kebenaran. Dosa tampak di hadapan mereka sebagai hal yang sungguh-sungguh berdosa. Pengudusan yang sejati tidak kurang dari kematian terhadap diri sendiri setiap hari dan penurutan kepada kehendak Tuhan setiap hari. Karena itu, pengudusan Allah yang kita terima harus dibalas dengan mematikan segala keinginan dan kemauan dosa dan kejahatan dalam diri kita setiap hari. Apa artinya selalu bersukacita? Perintah untuk bersukacita senantiasa terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa sebenarnya arti selalu bersukacita ketika kita membaca perintah tersebut dalam konteksnya. Artinya, kita perlu memahami apa yang terjadi dan apa yang mengikuti kata-kata bersukacita selalu untuk memahami sepenuhnya pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita. Tujuan utama Paulus adalah untuk menasihati dan menghibur orang-orang percaya di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 5, ia mendorong mereka untuk hidup sehari-hari dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Dia memperingatkan mereka untuk selalu bersiap menyambut kedatangan Kristus kembali. Paulus menutup suratnya dengan daftar hal yang harus dilakukan untuk membantu gereja dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berhubungan satu sama lain. 1. Menghibur dan membangun satu sama lain. 2. Menghormati semua pemimpin. 3. Memperingatkan yang susah diatur, menghibur yang penakut, menjunjung yang lemah, dan bersabar satu sama lain. 4. Bersikap baiklah kepada semua orang. 5. Bersukacitalah senantiasa. 6. Berdoalah yang tidak henti-hentinya. 7. Mengucap syukur. 8. Jangan padamkan roh. 9. Ujilah semua ajaran. 10. Hindari kejahatan. Nasihat ini merupakan pengingat yang baik bagi semua orang Kristen. Keadaan dan perasaan kita hendaknya tidak pernah menghentikan kita untuk bersukacita, berdoa, mengucap syukur, menunjukkan rasa hormat, atau bertindak baik hati. Ketika kita menyesuaikan diri dengan cara berpikir Allah dan berhubungan dengan orang lain, kita diingatkan bahwa, sebagai orang Kristen, kita bahkan dapat bersukacita di tengah pencobaan dan penderitaan karena pola yang ditetapkan oleh Kristus Yesus, yang, demi sukacita yang disediakan di hadapannya menanggung salib dan mengabaikan kehinaannya. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan mendahului kemuliaan, dan penderitaan serta kebangkitan Yesus telah menjamin masa depan yang penuh sukacita bagi semua orang yang telah ditebus. Di dalam Kristus, kita dapat selalu bersukacita. Nasihat kita untuk bersukacita selalu ditemukan di bagian lain dalam kitab suci. Bersukacitalah selalu karena Tuhan. Saya akan mengatakannya lagi. Bergembiralah, bersukacita bukan sekedar sugesti. Itu adalah sebuah perintah, dan itu selalu diperintahkan. Kita selalu dapat memilih untuk memuji Tuhan. Sukacita adalah buah roh. Jika kita selalu dipenuhi dengan roh, dan roh membuat kita bersukacita, maka kita pun akan selalu bersukacita. Kita bisa bersukacita selalu karena keselamatan Tuhan. Tidak seorang pun dan tidak ada apapun yang dapat merenggut keselamatan kita. Mereka yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah, dan tidak ada yang bisa mengubah hal itu. Kita dapat selalu bersukacita, bahkan dalam penganiayaan, karena kami percaya janji Tuhan. Para rasul ditangkap dan dicambuk karena memberitakan nama Kristus. Namun ketika mereka meninggalkan ruang sidang, mereka bersukacita karena mereka dianggap layak menderita aib karena nama. Jelas sekali, para rasul teringat akan pernyataan Yesus dalam Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu, apabila kamu dihina, dianiaya, dan difitnah kamu karena aku. Bergembiralah dan bergembiralah, karena besarlah pahalamu di surga. Perspektif kekal membantu kita selalu bersukacita. Kita dapat bersukacita selalu,
mengetahui bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Kita dapat selalu bersukacita, mengetahui bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Kita dapat selalu bersukacita, mengetahui bahwa pemberian Allah dan panggilannya tidak dapat dibatalkan. Kita dapat selalu bersukacita, mengetahui bahwa suatu hari nanti kita akan mendiami Yerusalem baru. Kita akan berjumpa dengan Tuhan secara langsung, dan kita akan hidup di zaman yang kekal. Sukacita kita hendaknya terletak pada apa yang telah Tuhan lakukan, terus lakukan, dan akan lakukan di masa depan. Apapun keadaan atau perasaan kita, pengharapan kita ada pada Tuhan, karena Dialah batu karang kita dan keselamatan kita. Ini saja merupakan alasan yang cukup untuk selalu bersukacita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini,
Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.